institusi Polri yang diinjak-injak, dihinakan oleh seorang Rismon yang kita tidak tahu dari mana ujung rimbanya, ya, kapasitasnya apa, perbuatannya juga kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan terbaik untuk negara ini. Kan? Ya nih, ayo ketemu sama saya, gitu loh. Kita bahas dulu rekayasa barang bukti atau manipulasi barang bukti digital kasus Jessica Wongso. Kali di dalam video cuplikan tadi terlihat jelas kalau Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang marah besar atas kritik Rismon di acara ILC yang ingin membubarkan kepolisian karena jenderal-jenderalnya banyak yang bermasalah. Selengkapnya mari kita saksikan video. Ya, kalau kemarin banyak sekali komplain dari purnawirawan polisi, terutama itu ya saya bilang aja lah Bang Ricky Sitohang katanya ya, mengatakan kepada saya, Rismon itu dari mana ujung rimbanya? Ya memang nggak ada ujung rimba saya cuma rakyat jelata, rakyat biasa yang menyuarakan suara saya gitu loh. Masa yang bebas bersuara hanya karena mereka yang berpangkat atau jenderal yang berpangkat, ya kan? Ya kan Republik ini sama-sama milik kita, gitu loh. Kan nggak hanya Bang Ricky Sitohang saja yang ataupun para purnawirawan jenderal polisi yang berhak bersuara kan, ya. Jadi hak kita juga bersuara. Gitu ya, itu pernah saya nonton di podcastnya itu, Rismon siapa kata Bang Ricky Sitohang, ujung rimbanya siapa, memang apa yang diperbuat dia untuk Republik ini. Ya kami rakyat biasa, rakyat jelata yang menekuni profesi kami, ya kan. Ya paling tidak kami penyumbang pajak juga sedikit banyak itu. Ya suara kami adalah suara rakyat. Kalau apa yang saya sampaikan di ILC itu mewakili para rakyat, ya biarkan rakyat bersuara gitu loh, ya kan. Kan kepolisian bukan hanya miliknya para jenderal polisi ataupun mantan jenderal polisi atau pensiunan jenderal polisi, kan enggak gitu loh. 126 triliun itu kan pajak kita bersama. Jadi nggak perlu orang yang hebat seperti Bang Ricky Sitohang ataupun siapapun, ya jenderal polisi, irjen bintang 2, bintang 3. Hanya kami yang berhak bersuara. Rismon itu siapa? Apa yang diperbuat dia untuk Indonesia ini? Ya memang nggak ada yang saya perbuat untuk Indonesia ini, ya kecuali bayar pajak, gitu, ya. Semua aktivitas kita sekarang sudah bayar pajak, ya. Sekarang saya di kafe juga bayar pajak ini. Gitu ya, minum kopi harga misalnya 50.000, ada pajaknya 5.000 untuk negara, ya itulah sumbangsi saya. Oleh karena itu suara rakyat adalah suara mengkritik orang-orang atau lembaga yang menggunakan pajak kita bersama. Inilah saya, 2 kopi ya, suami istri 2 kopi 100.000. Nah berarti kan saya sudah menyumbang di kafe ini, saya menyumbang 10.000. Belum misalnya pisang goreng atau yang lainnya, ya misalnya pisang gorengnya 20.000, itu pajak juga 2.000, ya belum lagi french fries misalnya 20.000, pajaknya 2.000. Berarti kan saya cuma di sini saja saya duduk sudah menyumbang 14.000 untuk rakyat, gitu loh. Terus nanti ada pertanyaan lanjutan dari Termul, memang cuma kau aja yang bayar pajak? Ya iya, kau juga bayar pajak. Makanya kita sama-sama mengkritisi ya pejabat-pejabat, instansi-instansi yang menggunakan pajak kita, keringat kita untuk mereka, bayar gaji mereka, operasional gitu loh. Jadi ya saya punya hak juga untuk bersuara, Bang Ricky Sitohang, ya. Gitu. Ya, jangan karena Anda hebat terus saya nggak hebat. Terus saya nggak boleh bersuara. Memang siapa Rismon mengkritik keras kepolisian? Loh karena saya kan by data, ya kan? Dan nih, ayo ketemu sama saya, gitu loh. Kita bahas dulu rekayasa barang bukti atau manipulasi barang bukti digital kasus Jessica Wongso. Ya, di situ Tito Karnavian dan Krisnamurti itu jenderal semua, bahkan mantan Kapolri, ya, sebagai otak rekayasa. Ya.
Berani nggak mengusut itu mantan kepala kalian, gitu loh, mantan pimpinan Polri? Berani nggak? Gitu. By data loh, bukan cuap-cuap. Saya udah tulis bukunya itu, manipulasi barang bukti digital oleh Laboratorium Forensik Polri, hanya menggunakan e-Redsoft, software gratisan. Ya, Muhammad Nuh Al-Azhar kemana dia sekarang? Diangkut oleh Tito Karnavian ke Dukcapil, direktur apa dia di Dukcapil sana, Kemdagri. Berani nggak Bang Riki Sitohang? Jadi kita jangan ini gitu loh, jangan anti kritik gitu loh. Justru yang biadab itu Tito Karnavian. Berani nggak Anda mencerca Tito Karnavian, Krishnamurti yang sekarang sedang di sidang kode etik itu, udah digelar perkara kemarin. Krishnamurti Irjen itu, bayangkan Irjen digelar perkara terbukti menyelingkuhi anak buahnya, Kompol Anggraini Putri, diberikan apartemen mewah, diberikan mobil mewah, ditransfer tiap bulan 50 juta lewat pihak ketiga. Coba saya tanya Anda, dari mana uangnya Krishnamurti itu, bintang 2 memang berapa gajinya? Gitu aja, gitu loh. Kalau uangnya nggak benar berarti kan buruk itu kepolisian. Loh, berani nggak Anda memprotes Krishnamurti? Ya, berani nggak Anda memprotes Kapolda Riau sekarang itu, Heri Heriawan, Heri Men, yang menggoda Jessica Wongso? Lu tipe gue banget, gitu loh. Korban rekayasa mereka, masih digoda lagi, di sel tikus 4 bulan. Berani nggak Anda? Itu loh, ya. Jadi bukan hanya, justru suara-suara kami yang banyak ini orang-orang yang menurut Anda nggak jelas, ya, tapi ini mewakili, gitu loh. Ya ada yang setuju dengan saya, itu loh, bahwa bagaimana mereformasi Polri kalau jenderal-jenderalnya penuh rekayasa. Saya kasih contoh, ya, Tito Karnavian itu bukan sembarang jenderal itu. Dia itu mantan Kapolri di kasus buku merah, ya. Itulah, coba bayangkan, bisa nggak Anda protes itu? Atau Anda cuma menjilat aja kepolisian? Itu loh. Harusnya kan kritik keras Anda itu kepada kepolisian supaya apa? Supaya bagus, supaya 126 triliun keringat rakyat itu kembali ke rakyat. Itu loh. Terserah Anda mau menuduh saya Rismon siapa? Memang saya nobody, nggak seperti Anda. Nobody saya di Republik ini. Itu. Ya. Saya nggak ada siapa-siapanya, bahkan menurut Anda sampah saya, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Bisa nggak Anda mengkritik Kapolri Listio, mantan Kapolri si Tito Karnavian itu? Coba, kasus buku merah di ruang KPK loh. Ya, mereka Tipex, mereka sobek itu bukti transfer ke Tito Karnavian. Berani nggak Anda protes kepolisian kayak gitu? Dan 2 penyidik KPK yang berasal dari kepolisian sekarang naik pangkat, bahkan jadi jenderal. Roland Ronaldi, ya, Roland Ronaldi itu Kasat Resmob Baris Krim Polri sekarang. Dan Henry Susanto Sianipar Kapolres Kendal. Bayangkan kotor kayak gitu, terlibat rekayasa kasus, merusak barang bukti, malah jadi pejabat. Kan itu udah kotor gitu loh. Jadi maksudmu kami diam gitu? Terus nanti ada rakyat ngomong lagi kayak semacam Rismon yang lain atau tak siapa yang lain, rakyat biasa yang menurut Anda nggak jelas ujung rimbanya, nggak jelas asal usulnya, nggak jelas kontribusinya untuk negara ini. Kami nggak berhak bersuara gitu. Jadi hak kami nggak ada. Yang menjadi kewajiban kami adalah membayar pajak gitu. Anda sendiri pensiunan jenderal, menerima pensiun. Itu apa itu? Keringat rakyat itu. Ya, keringat rakyat itu. Dan bisa jadi uang keringat saya, pajak saya membayar termasuk berapa rupiah untuk membayar pensiunan Anda tiap bulan. Gitu loh. Jadi jangan disuruh rakyat terus bayar pajak. Inilah nih 50.000, ya. Nah, 50.000. Ya, PPN 11%,
anggap aja lah 10, 5.000 kan untuk membayar semua ya. Jadi rakyat ya bukan hanya untuk kewajiban membayar pajak, tapi bersuara juga, menyuarakan. Karena dalam kewajiban itu kami juga punya hak, bukan para jenderal, hanya jenderal-jenderal polisi saja atau purnawirawan seperti Anda pensiunan yang berhak bersuara.